Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 7 ayat 10 sampai 16 dengan tajuk ini. Cerai atau tidak dengan pasangan yang tidak beriman. Mari kita baca dari ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, nescaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah firman Tuhan. Inilah sambungan ulasan Paulus mengenai isu perkawinan. Sekarang, Paulus membincangkan tentang perkawinan campur antara orang yang beriman dan tidak beriman. Bolehkah perkawinan seperti ini diteruskan? Di dalam 2 ayat 10 dan 11 ini, Paulus menegaskan bahwa orang yang baru mengenal Tuhan harus tetap dalam perkawinannya. Dia tidak perlu bercerai dengan pasangannya yang belum percaya. Kalau masih dapat tinggal bersamalah. Itulah penjelasan Paulus dalam ayat 12 dan 13. Dan sekiranya dia diceraikan, dia mesti tetap kekal dalam status tidak berkawin. Yaitu tidak boleh berkawin dengan yang lain. Nah, lihat ayat 11 ini sekali lagi. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Yaitu dia harus berusaha berdamai dengan pasangannya. Dalam hal ini, Tuhan tidak membenarkan penceraian, tetapi pendamaian. Jadi di dalam setiap perhubungan dan perkawinan itu haruslah sentiasa hidup dalam kedamaian. Amin. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa dalam perkawinan campur seperti ini, orang yang beriman akan menjadi tercemar melalui hubungan seksual dengan pasangan yang tidak beriman. Oleh itu, kata mereka, seorang Kristen harus memutuskan perhubungan dengan pasangan yang tidak beriman. Paulus kata, jangan bercerai, tetapi tetap kekal dalam perkawinan tersebut. Kenapa? Ayat 14 memberi jawabannya.
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, nescaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kerana suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Nah, ini tidak bermakna suaminya atau anak-anaknya akan diselamatkan melalui perkawinan. Tidak begitu ya, sebab setiap orang haruslah secara pribadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Istri yang beriman itu tidak akan dicemarkan oleh suaminya yang belum percaya. Sebaliknya, ayat ini mengatakan suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Amin. Orang yang beriman mempunyai pengaruh yang menyucikan. Haleluya. Sanctifying influence. Jadi dikuduskan bermaksud dikhususkan atau set apart. Istri yang beriman itu boleh membawa suaminya untuk mengenal Tuhan. Sebab suaminya itu sekarang berada di bawah lingkungan pengaruh rohani. Pengaruh rohani istrinya yang beriman, yaitu melalui kasihnya, melalui doanya yang tidak terputus-putus untuk suaminya, selalu berdoa untuk suaminya, melalui berkat layanannya, melalui kesaksian dan perubahan hidupnya. Haleluya, suaminya boleh dimenangkan untuk Tuhan. Ya, dalam hal ini istrinya yang beriman itulah yang menjadi berkat kepada keluarganya. Nah, dia juga dapat mengajar kebenaran Tuhan kepada anak-anaknya dan membimbing mereka untuk mengenal Tuhan yang benar. Amin. Kalau orang yang tidak beriman itu mau juga bercerai ya, maka ayat 15 mengatakan pasangan yang beriman itu bebas dari ikatan perkawinannya. Tapi soalannya, adakah dia bebas untuk berkawin lagi? Karena ayat 15 berkata tidak terikat. Ada yang berpendapat bahwa orang beriman ataupun bahwa orang beriman tidak bebas untuk berkawin semula. Nah, rujuk kembali ayat 11. Berkata, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Alasannya, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi saya rasa Paulus tidak membicarakan idea berkawin semula. Ia bermaksud bahwa istri tidak lagi diwajibkan untuk mengekalkan perkawinan itu melebihi apa yang telah diusahakannya. Tuhan memanggil kita kepada kedamaian dan kita tidak diwajibkan untuk menghalang pasangan yang tidak beriman daripada pergi kalau dia mau bercerai dengan orang yang beriman. Walaupun sudah tidak terikat, pasangan yang beriman tetap dipanggil untuk hidup dalam damai. Sama ada semasa perkawinan atau selepas penceraian. Siapa tahu? Itulah soalannya dalam ayat 16. Ayat 16 ini, siapa tahu cara Anda mengendalikan perkawinan dan situasi dengan kedamaian mungkin boleh membawa pasangan yang tidak beriman kembali kepada Anda dan kepada Tuhan. Nasihatnya di sini, berusahalah memelihara perkawinan. Hiduplah dalam damai dan jadilah pengaruh yang baik. Supaya bagi pasangan yang belum percaya itu dapat dipengaruhi untuk dibawa mengenal Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami agungkan.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman Tuhan memberi panduan yang jelas bagaimana kami harus mengendalikan perkawinan kami. Tolonglah kami ya Bapa, terutamanya yang berkawin dan memiliki pasangan yang belum mengenal Tuhan, supaya dapat menuruti pengajaran ini, menjadi saksi yang baik, dapat hidup berdamai, dan menjadi berkat kepada keluarga. Berkatilah usaha ini, agar seisi keluarga kami dapat diselamatkan ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.